Halo teman-teman, selamat datang kembali di Titik Pencerahan. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik. Bagaimana cara mengetahui seseorang yang terlihat baik di depan tapi sebenarnya jahat di belakang. Kita seringkali bertemu dengan orang-orang seperti ini dalam kehidupan sehari-hari. Dan mungkin kita pernah merasakan dampaknya. Jadi teman-teman, mari kita simak penjelasan ini sampai selesai. Pertama-tama, mari kita pahami terlebih dahulu bahwa orang-orang seperti ini seringkali memiliki sifat manipulatif dan pandai berpura-pura. Mereka mungkin mampu menyembunyikan niat jahat mereka di balik senyum manis atau kata-kata yang penuh dengan pujian. Mereka bisa sangat menyenangkan saat berinteraksi langsung, tetapi sebenarnya memiliki motif tersembunyi yang tidak selalu baik. Oke, teman-teman, kita menghadapi seseorang seperti ini, kita harus melihat terlebih dahulu dari tanda dan pola perilakunya. Yang pertama, kita harus memperhatikan konsistensi perilaku mereka. Jika seseorang sering berubah sikap atau pandangan tergantung pada siapa yang mereka hadapi, ini bisa menjadi salah satu tandanya, teman-teman. Perilaku yang tidak konsisten, di mana seseorang sering berubah sikap atau pandangan tergantung pada siapa yang sering mereka hadapi, dapat mengindikasikan beberapa hal. Pertama, ini bisa menunjukkan bahwa orang tersebut mungkin tidak memiliki nilai atau prinsip yang kokoh, yang bisa membuat sulit untuk memahami atau memprediksi bagaimana mereka akan bertindak atau berpikir di berbagai situasi. Selain itu, teman-teman, perilaku ini juga dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari orang lain terhadap kejujuran dan konsistensi dari orang tersebut dalam berinteraksi sosial atau profesional. Yang kedua, kita harus memperhatikan bagaimana mereka berbicara tentang orang lain. Orang-orang yang mungkin jahat di belakang bisa seringkali memfitnah atau berbicara buruk tentang orang lain di belakang mereka. Perilaku memfitnah atau berbicara buruk tentang orang lain seringkali mencerminkan sifat negatif dalam hubungan interpersonal. Ketika seseorang memilih untuk mengkritik atau menyebarkan gosip tentang individu lain di belakang mereka, itu bisa mencerminkan ketidakjujuran, kecemburuan, atau bahkan keinginan untuk mengalihkan perhatian dari kekurangan mereka sendiri. Penting untuk diingat ya teman-teman, bahwa perilaku ini tidak hanya merusak hubungan antar pribadi, tetapi juga menciptakan lingkungan yang tidak sehat di sekitar kita. Hal ini dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan dan keretakan dalam komunitas. Orang yang menjadi sasaran fitnah atau gosip juga bisa mengalami dampak emosional yang signifikan, seperti merasa terisolasi atau kehilangan harga diri. Menanggapi atau menghadapi perilaku semacam ini bisa menjadi tantangan. Ada beberapa langkah yang bisa diambil, seperti menghindari terlibat dalam gosip, mempromosikan budaya saling menghargai dan mendukung di lingkungan sekitar, atau secara langsung menghadapi individu yang terlibat dengan perilaku tersebut dan mengungkapkan dampak negatifnya. Dalam banyak kasus, membangun kesadaran akan konsekuensi dari berbicara buruk atau memfitnah orang lain dapat membantu mengubah perilaku individu dan memperbaiki dinamika sosial yang lebih sehat. Kesadaran akan nilai-nilai seperti kejujuran, penghargaan, dan empati juga penting untuk dipromosikan dalam komunikasi sehari-hari untuk membangun hubungan yang kuat dan positif di antara kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita harus memperhatikan tanggapan terhadap situasi. Lihat bagaimana mereka merespon ketika situasi sulit muncul. Orang-orang dengan niat yang tidak baik mungkin cenderung menunjukkan ketidakpedulian
atau keegoisan ekstrim dalam menghadapi masalah. Ketika mengamati bagaimana seseorang merespon dalam situasi sulit, reaksi mereka bisa memberikan indikasi tentang niat dan karakter mereka. Orang-orang dengan niat yang tidak baik mungkin menunjukkan ketidakpedulian atau keegoisan ekstrim ketika dihadapkan pada masalah. Mereka mungkin tidak memperlihatkan empati terhadap orang lain yang terkena dampak situasi sulit tersebut. Selain itu, mereka mungkin cenderung mencari keuntungan pribadi atau mencoba untuk menghindari tanggung jawab. Di sisi lain, orang-orang dengan niat baik biasanya menunjukkan respon yang berbeda. Mereka mungkin menunjukkan empati yang mendalam terhadap orang lain yang terkena dampak situasi sulit tersebut. Mereka mungkin mencari solusi yang baik atau semua pihak yang terlibat, bukan hanya untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Respon mereka mungkin mencerminkan nilai-nilai seperti integritas, kejujuran, dan kepedulian terhadap kesejahteraan bersama. Penting untuk diingat ya teman-teman, bahwa respon seseorang dalam situasi sulit dapat memberikan wawasan berharga tentang karakter dan niat mereka. Hal ini dapat membantu dalam memahami hubungan dan interaksi dengan orang tersebut dalam jangka waktu yang panjang. Jadi teman-teman, dari pembahasan tadi tentang bagaimana cara kita menanggapi orang-orang seperti ini, kita bisa menyimpulkan yang pertama, penting untuk tetap waspada dan tidak terlalu mudah percaya pada pesan pertama. Kedua, perhatikan pola perilaku dan bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain. Dan yang ketiga, yang terakhir, jangan ragu untuk menjaga jarak jika Anda merasa bahwa seseorang tidak bertindak sesuai dengan apa yang mereka tunjukkan di depan Anda. Terima kasih telah menonton video kita hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap waspada terhadap orang-orang di sekitar kita.